في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. Sebelum ta'lim, kita mohonkan kepada beliau Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Munawar dari Salatiga untuk menyampaikan satu nasihat beliau, kakak kelas Al-Faqir di Darul Mustafa. Semoga beliau selalu diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami mohonkan kepada beliau untuk memberikan satu nasihat kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus guru kita Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas dan para habaib yang saya muliakan, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, tentu kita tidak bisa dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini. Berkat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, berkat ilmu yang kita dapatkan dari majelis ini, kita bisa menghadiri majelis ini merupakan suatu kenikmatan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi buah dari majelis ini adalah hidayah. Alhamdulillah kita sekarang duduk di majelis Nurul Hidayah. Jadi inti daripada kita kumpul, kita hadir di tempat ini adalah untuk mengharapkan hidayah, kita untuk mengharapkan rahmat, kita untuk mengharapkan taufik, dan kita mengharapkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah berkat ilmu yang kita dapatkan, setiap kali kita menimba ilmu di tempat ini, kita tidak dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayahnya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah untuk menghadiri majelis ini, amin ya rabbal alamin. Al-Faqir sebenarnya di sini tidak niat untuk berbicara, tapi ini diminta oleh Habibana Soleh untuk berbicara. Saya akan menyampaikan sedikit, dan ini ditujukan kepada Al-Faqir sendiri. Man dalla ala khairan falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan atau mengajak satu kebaikan kepada satu orang, maka akan mendapatkan satu pahala, akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Nah, kalau kita misalnya kita ngajak teman kita, saudara kita, satu orang ke majelis ini, maka akan mendapatkan pahala orang yang kita ajak. Gimana kalau misalnya lebih dari satu, misalnya 2, 3, lebih banyak pahala yang kita dapatkan. Alhamdulillah, kalau saya namakan majelis ini majelis borongan, Habib.
Kenapa dinamakan majelis borongan? Di sini kita dibacakan zikrullah, di sini dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, dibacakan ya ayat suci Al-Quran, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah atau pelajaran dari Habib Soleh. Maka ini dinamakan majelis borongan, yang mudah-mudahan majelis ini mendapatkan menjadikan perubahan untuk diri kita masing-masing. Yang baik sekarang dalam keadaan baik menjadi lebih baik. Jadi Allah biniat, kita niatkan dari rumah banyak, kita niatkan kebaikan untuk menghadiri majelis ini, karena Allah Maha mengetahui. Kalau misalnya kita sekarang dalam keadaan kesusahan, atau misalnya ada urusan yang tidak bisa diselesaikan, kita niatkan untuk hadir ke majelis ini untuk diselesaikan segala masalah kita. Dalam keadaan sakit, kita niatkan untuk sembuh, dan begitu banyak sekali kita hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita berkat majelis ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir yang yang saya sampaikan yaitu nasihat daripada Al-Imam Muhammad Al-Bagir kepada anaknya Sayyidina Ja'far Shadiq. Itu ada 3 nasihat. Yang pertama adalah jangan kau meremehkan satu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di atas 3 perkara. Yang pertama adalah keridhaannya di atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau meremehkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan sekecil apapun, karena di dalam ketaatan itu ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan rahmatnya. Jadi sekecil apapun jangan kita remehkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyembunyikan rahmatnya. Dan yang kedua adalah maksiat. Jangan engkau meremehkan sekecil apapun maksiat, karena di dalam maksiat Allah menyembunyikan murkanya. Dan kita sangka maksiat itu remeh menurut kita, tapi takutnya itu sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali-walinya. Maka jangan engkau meremehkan satu orang pun dari makhluk Allah, karena ditakutkan yang kita remehkan itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. Yang saya muliakan beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Attas, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Jufri, Al-Habib Hussein bin Abdurrahman Basyaiban, Ad-Dailallah Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Munawar, mata'allah fi tuli hayatihim. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan istiqamah oleh Allah, diberikan keberkahan keluarganya, duniawiyahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hukmut tadkhiyah. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu ankum. Syurutut tadkhiyati arba'atun. An-na'amu wa ijda'u dha'ni aw bulughuhu sanatan wa bulughul baqari wal ma'iz sanatain wal ibli 5 sinin wa faqdul aibi alladhi yanqusul ma'kula wan niyyatu inda dzabhi aw at-ta'yin fi ma la yu'ayyinu bin nadari. Jadi malam ini kembali kita akan membahas tentang al-udhiyah. Al-udhiyah sudah kita bahas kemarin sedikit, bahwasanya tidak ada hukum kewajiban di dalam udhiyah. Tidak ada kewajiban di dalam tatkala kita akan melaksanakan kurban. Udhiyah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang memang ditekankan untuk dilaksanakan. Tidak ada al-udhiyah yang wajib kecuali sebab nazar. Kalau bicara nazar tidak hanya udhiyah. Bicara nazar tidak hanya udhiyah, tidak hanya penyembelihan, apapun sesuatu yang sunnah untuk taqarrub ilallah, maka tatkala dinazarkan hukumnya menjadi wajib. Kalau begitu tidak ada perkara yang wajib dinazarkan. Tidak sah nazar dengan perkara wajib. Contoh, saya nazar besok pagi saya mau sholat subuh. Tidak perlu, karena tanpa harus nazar sudah wajib sholat subuh. Atau nazar dengan kemaksiatan, besiki anak orjen tunggal nazar nonton orjen, haram, tidak boleh, karena urusannya dengan taqarrub ilallah. Orjen tunggal hukumnya kayaknya pan ngomong haram kayak muti. Masalahnya kadang-kadang sebagian anak sing modelnya masya Allah ACDC, paham ACDC? ACDC gue ya mono ya mene itulah, masya Allah ya, ngajinya ya sergap, orjennya tuh sergap, masya Allah. Wallahu a'lam. Malaikatnya bingung kok, langkah malaikat bingung ya. Jadi nggak boleh dinazarkan, hukumnya haram, nggak boleh. Perkara maksiat kok nazar. Nazar itu taqarruban ilallah, yang sesuatunya memang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan perkaranya itu perkara yang sunnah, perkara yang sunnah. Nah, apapun bentuknya, contoh nazar itu pun tidak bisa diwariskan. Artinya gimana? Habib, dulu bapak saya pernah nazar, Habib, mau ngasih masjid 1 juta. Nah sekarang bapak sudah mati, apa saya harus melaksanakan nazarnya? Tidak. Yang penting sodakoh supaya dosanya diampuni oleh Allah. Jadi nazar itu salah satunya yang harus diluluskan, harus dijelas, harus dilaksanakan. Pengen diparani ula. Katanya kalau orang nazarnya tidak dilakukan diparani ulah. Tidak ada hukum semacam itu. Itu hanya kebiasaan aja ya. Tapi tidak ada yang tidak ada semacam itu. Jadi udhiyah pun sesuatu yang taqarrub. Apabila dinazarkan maka menjadi wajib. Cuma ini yang beda di dalam udhiyah itu berbeda dengan nazar-nazar yang lain. Kalau orang masalan, saya kalau sukses saya akan nazar, akan saya sumbang 100 juta masalah. Cuma kadang-kadang orang itu sukses itu relatif. Ente kan udah sukses, apa sukses apa? Nah motor wis telu, anak belum sukses. Terus ente itu sukses kalau apa? Kalau anak beli helikopter, nah anak sukses. Tidak bisa. Kalau memang dia sudah sukses, perasaan dia sudah berbeda dengan sebelumnya,
maka lakukan nazar itu. Haram kalau memang dia tidak melaksanakan. Di dalam udhiyah hanya dengan perkataan hadza udhiyati, sebagian ulama sudah termasuk nazar. Maka solusinya sebagaimana tadi kemarin saya omongkan, ditambah dengan ibarat sunnah. Niki korban sunai kulo, ini korban sunnah saya, insya Allah di situ masuk sunnah dan boleh makan. Nanti akan saya terangkan. Kemarin mohon maaf ya, mohon maaf kemarin tidak saya terangkan, belum saya terangkan tentang masalah makannya itu berapa, jumlahnya berapa, boleh semuanya atau boleh tidak. Kalau semuanya ya tidak usah korban. Di sini wa yaqulu adghal tatabiha thulutha alal jadid min qalb jadid wa amma thuluthan faqila yatasad biha wa raja'na ma an-nawawi fi tasihih at-tanbih wa qila yuhda thuluthan lil muslimin al-aghniya wa yatasaddaq bi thuluthin alal fuqara. Jadi sepertiga daripada kambingnya, maka sebagian pakainya sampil ya. Jadi paham sampil sampean? Kempole wedus, nah itu dipotong, biasanya nanti dibagikan kepada orang. Tapi sebagian juga ngomong kalau mau sodako ya semuanya, ndak usah ngambil. Tapi kalau ngambil pun ndak ada masalah. Sekarang syaratnya udhiyah itu adalah yang pertama an-na'am, yakni di situ hewan-hewan yang boleh untuk disembelih. Walaupun di sini mohon maaf Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, khusus wong sing bukan pas orang duit ya. Jadi diniati korban ora apa-apa. Wa an Ibnu Abbas, yakni Sayyidina Abdullah bin Abbas, annahu yakfi iraqatud dami walau min nawi dajaja au izzin kama qala kan matane ora weruh, matane ora weruh. Wa kana Syekh Rahimahullah taala ya'muru al-faqir bi taqlidi wa yuqas 'ala al-udhiya al-aqiqah. Di sini termasuk. Jadi kalau tidak punya, kata Imam Abdullah, yakfi iraqatud dam, mengalirkan darah hewan, walau dajajah, walaupun ayam, tapi sampai aja kikir nang kampung korban wedhus ayam. Jujur kok bisa lebih ngomong ora apa-apa. Kadang-kadang ada wong sing bodoh nih kudu dipiara kalau kayak kue. Maksudnya salah paham ya. Dia salah paham. Memang tidak perlu diomong-omongkan depan orang banyak. Daripada wedhus itu suka ayam 20. Sembelih ada ketia luwih akeh. Ndak. Memang ini Sayyidina Abdullah bin Abbas ada boleh, tapi ya kita lebih ngambil yang mu'tamad, yakni di sini kita sudah terangkan adh-dha'n atau al-bakar, al-ma'iz ataupun al-ibil, yakni kambing, kerbau, sapi, unta itu. Jadi ada adh-dha'n wal ma'iz, ada wedhus gembel, ada wedhus kacang, wedhus Jawa, kan wedhus Arab nah apa ya? Wedhus Jawa wedhus Jawa sing ora gembel. benar Habib Abdullah, wedhus Jawa sing ora cilik ben ngerti. Iya, jadi yang ya bener Habib sing kudu gembel kayak wedhus Jawa, kayak wedhus apa wedhus ya kowe mau lah wedhus sing ora dudu wedhus gembel, arane wedhus. Masya Allah, apa ya ini bahasa Arabnya adh-dha'n wal ma'iz ya. Wedhus kue umurnya akhirnya dikatakan fisana al-mu'tada wa huwa ba'da 6 ashhur, umur setahun. Sawisnya umur apa namanya ya, mau kemarin kita bahas kupak itu poel itu apa Bib? Tanggal untune hilang Bib, tanggal, jadi muncul gigi yang baru bagi yang mengerti. Sebab kalau kita utak-utik untune wedhus ya ora paham. Sing penting percaya karo sing duwe wedhus, sing dodol wedhus, dene sing dodol wedhus bodoni wis dheweke neraka. Ya misalkan orang ini belum waktunya, belum sah untuk kurban, kemudian dia ngomong daripada ora payu, udah enggak apa-apa, ini sah. Padahal belum, karena yang beli bodoh, sing dodol bodoni. Dia enggak tahu, ya udah yang penting. Nah, bagaimana tatkala orang ini tidak tahu? Dia tidak sah untuk dalam masalah
masalah kurbannya, tidak sah dia dalam kurbannya. Orang ini pun berdosa sebagaimana tatkala orang ada zakat, memberikan zakat bukan kepada mustahiknya, dia memberikan zakat kepada orang kaya, tidak sah zakatnya karena yang diberikan bukan orang fuqara wal masakin atau 8 golongan. Begitupun pula di dalam masalah kurban. Di situ juga di sini dikatakan wa bulughul bakar wal ma'iz. Ma'iz apa maknanya? Udus kacang. Ya, nah kan udus kacang. Udus kacang, udus Jawa. Angel temen maknanya. Udus kacang. Iya, namanya apa? Makna Jawanya apa? Udus kacang. Mana udus pete ya. Ya, bukan memang, tapi makna Jawa itu makna yang barokah. Karena yang pertama wafi riwayah Basunan Ampel. Karena tidak mungkin makna Jawa itu tidak ada berkahnya, dan tidak mungkin makna Jawa itu sembarangan bikinnya. Karena orang bisa memahami dan orang juga bisa mengerti. Ya bisa mengerti bagi yang pengen ngerti. Misalkan ja'a zaitun, ja'a teko sapa zaitun zaid, itu bahasa itu kesannya biasa, ternyata wafi riwayah yang bikin adalah Basunan Ampel. Wal ibil khamsa sinin, kalau unta umur 5 tahun. Pernah beronta? Kayak nangkai safari ya, taman safari ya, atau kadang-kadang ada di sirkus-sirkus ya, ada onta atau ya bon binatang itu ada onta ya, wallahu alam umurnya berapa, pokoknya umur 5 tahun umur 5 tahun. Wa faqdul aibi alladhi yanqusu al maqula. Nah ini hati-hati, nanti akan detail. Kambingnya harus sehat. Misalkan kambingnya mohon maaf kupingnya cuma siji, kupingnya siji mboten sah gitu loh, dan kupingnya siji ndak ada, atau apa kayak tanduknya pecah, sungune pecah, atau kering nemen, wedusnya kering nemen, wis kayong wis pasrah lah. Wedus pasrah. Jadi ada wedus pasrah itu ada. Jadi dulu itu waktu saya di Sarang itu ada kiai pinter ngobatin penyakit dipindah ke kambing gitu. Malah julukan kambing itu darahnya wedus watuk. Itu dipindah ke kambing, kambingnya sehat. Setelah kambingnya sehat, ini yang sakit, misalkan dia sakitnya paru-paru, nanti selama 4 hari yang penyakit itu suruh minum air 1 jerigen selama 4 hari. Tapi itu kambing subhanallah awal belinya sehat, setelah 4 hari penyakitnya pindah dari orang pindah ya, ning pindah ya mari, biasanya tetap orang mari, cuma dilala Gusti Allah mari kaken. Nah niku setelah 4 hari kambingnya itu lemes, plongo, bingung, ngelemprek, asalnya sehat, tambah ngelemprek, sampai subhanallah. Karena penyakitnya pindah itu, yang makan tidak boleh makan kambingnya, kambingnya buat santri. Pas lagi disembelih, makalan apa namanya guluna anak korengnya, padahal wingi guluna lah kak korengnya. Dia langsung ngomong sama yang sakit, ente guluna anak korengnya. Si bisa nih, oh iya bisa nih, udus ente anak pindah. Ya ada penyakit yang karena kambing yang kayak gitu tidak boleh buat kurban. Yang sudah jelas terlalu kurus juga tidak boleh. Kalau terlalu gemuk sih tidak apa-apa ya, tapi jangan sapi apa itu gelonggong apa gelondong tuh apa Beb? Gelonggong dikasih air itu haram, tidak boleh. Jadi sapi itu dikasih minum sampai badannya besar gemuk, pasti sembelih kayak pelembungan pecah, priar, cuma air itu haram, hukumnya haram. Waktu mau menyembelih aja itu pesonya harus tajam, aja nganggu gergaju, rok, buat tenang salah, haram, hukumnya haram loh. Jadi kalau nyembelih itu betul-betul tajam. Kalau perlu itu model apa ya, jadi tajam, harus tajam. Yang dikhawatirkan kalau tidak tajam
Matalan ya, saya pernah kemarin ada SMS, nggak tahu tanya sama saya, dia itu, Bib, kalau ada kambing disembelih nggak mati-mati. Sudah disembelih nggak mati, sudah keputus masih jalan, si keluyuran mana melaku ngalor ngidul, ya si tunggu mati ini. Kalau memang hulkumnya sudah putus, motong kambing dengan motong ayam berat motong ayam. Kalau motong ayam itu uratnya ada 3, 1, 2, 3. Itu kalau motong ayam harus diputer. Kalau cuma nangkene netok nang burine ora tugel. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan makruh. Apalagi ini kebablasan. Ayamnya ayam sing umur 40 dina. Tajumnya minta ampun. Sekali endase putus. Masya Allah. Ini pernah saya itu di sarang pondok kan, makan ayam ini Masya Allah, kalau orang makan ayam ini sudah kayak pesta gitu loh. Akhirnya kita beli ayam, waktu terakhir motongnya putus. Ya Allah, dan ini enggak saya tugel kan, enggak boleh kan. Akhirnya nanya sama saya, Bib, dipangan oleh beli nggak boleh dikit dingin. Bukan anak pendapat ulama sing oleh ya, pengarang santri kan pinter-pinter dikorak-korek kok. Anak ulama sing muni ning ditugel ora apa-apa, tapi dan makruh kayak ngerokok wis ora apa-apa wis pangan. Artinya kita wong santri itu mencari hukum, cari hukum ya diutak-utik lah. Enda bisa dipang. Eman-eman tuku 30.000 zaman semono kan ya apa maning santri mangan terong be. Seneng orang mufakat apa maning? Apalagi ayam das tugel wis bismillah wis makruh secuil, darurat ndak apa-apa sudah. Nah itu makruh ya. Nah, tapi kalau motong kambing gampang, motong kambing hanya ada urat saja, cuma motongnya cuma harus betul-betul pelan. Itu pun ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di sini wa faqdul aibi alladzi yanqusu al maqula. Begitupun pula kakinya harus ndak boleh pincang, walaupun waktu tuku sehat, pas diturunkan dari becak kesleo ya kecengklak dimain kami jara ya orang mempan. Nah itu ndak boleh. Jadi kalau memang sudah pernah kita orang subhanallah ya, jadi dapat orang ngasih orang buat pondok, mulane sampean sing sugi main pondok ya ke-16 santrine kula kae. Dong kok bodha korban, bukan simpan korban mani pondok ora apa-apa wis izin tak paksa ngomong. Enggak apa-apa ya, artinya dulu ada orang ngasih kambing buat kurban. Subhanallah turun dari becak kecengklak. Masa kecengklak sih? Malah kesleo kaya wong be. Pokoknya kakinya itu lumpuh satu, kakinya datang tuh gimana Bibi Allah, iya ya kasihan dia sudah niat kurban, kambingnya udah santri kan setiap lebaran itu potong 3 kambing ya iuran 30.000 buat apa iuran nanti dibelikan 1. Nah ini saya ngomong udah gini aja, ini kan punya santri dituker, ini diniatkan untuk yang kurban tadi, kasihan dia sudah niat kurban, karena kalau sudah niat kurban kakinya putus tidak diperbolehkan, atau kapun kakinya pincang tidak boleh, harus yang sehat, tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh, mohon maaf ya, penyakitan apa ya penyakit antrak. Ada lagi ya, sampean terserah percaya tidak percaya monggo, penyakit watuk. Di sarang itu ada wedus pada batuk. Jadi kita lagi makan ini misalnya wedus watuk, anak watuk, kita ngomong ente watuk, si watuk sing siapa? Ternyata nang burine anak wedusnya watuk. Sebab di sana itu kambingnya itu tidak doyan rumput, kambingnya itu makannya apa? Beras, kertas, hanger, paham hanger, kasut. Coba sampean coba ke sarang. Saya mondok di sarang 9 tahun. Di sana itu kambing banyak sekali di pinggir laut. Jadi kambing itu sukanya masuk ke dapur, makan di dapur. Anak beras dipangan beras, anak untung kompor dipangan. Nah itu kambing yang kayak gitu pun itu ndak sulit ya, mohon maaf ya, kambingnya ndak enak, kambingnya
ndak enak atos karena mangane hal-hal kayak gitu sih ya. Nah kalau mau disembelih itu memang kalau buat korban kita lihat zahirnya ya, masalah daging enak ndaknya itu memang apa kata Allah Subhanahu, yang penting jangan sampai ada penyakit di kambing tersebut. Wa niyatu inda dzabhi, waktu nyembelih niat. Bib saya kan takut buru getih itu kusora karuan, maka sunnahnya memang menyaksikan. Sunnahnya menyaksikan, dilihat kayak sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Sayyidina Fatimah Zahra kurban, Sayyidina Fatimah ditunjuk kayak wuduse kayak suruh menyaksikan, itu sunnah. Hendak menyaksikan juga tidak apa-apa. Mohon maaf, pondok ini ada iuran kurban 7 orang, satu di Purwokerto, masa sing Purwokerto panmene pandeleng di Bipuduse enggak, satunya ada di kuliah di di Cirebon, masa mau lihat perempuan lagi, satunya ada di Pekanbaru, masa sing Pekanbaru mainnya pandeleng. Maka boleh dititipkan, yang penting dia sudah niat untuk korban, ndak wajib harus melihat. Yang sunnah memang nyembelih sendiri, yang sunnah nyembelih potong sendiri, cuma kan orang kan ndak semuanya punya keahlian untuk menyembelih kan. Ada orang yang lihat golok aja sudah takut, ada orang yang lihat apalagi waktu motong, ada orang yang lihat kambing kasihan, ya Allah melasi temen ya kan disembelih, ada orang yang kayak gitu. Padahal hewan kalau disembelih itu sebenarnya dia senang. Kenapa? Karena akan dimakan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi sampai anda usah tertipu dengan perasaannya kambing sudah. Jadi wedusnya kadang-kadang kayak nangis ya, wedusnya nangis dan pan disembelih, enggak. Cuma sebenarnya mereka bangga, mereka senang dagingnya dimakan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Au ta'yinu fima la yu'ayyinu bin nadar. Di situ mentakyin maksudnya menunjukkan satu. Oh ini kecuali wajib tapi kecuali yang bin nadar. Kalau nadar tadi ya hukumnya haram untuk kita makan ya, tidak diperkenankan. Jadi yang paling utama tatkala kita kita akan melaksanakan udhiyah, kita harus tahu pertama weduse, pertama kambingnya yang kayak apa. Sampean mohon maaf sudah mengeluarkan dana 2 juta 3 juta untuk seekor kambing, ternyata waktu disembelih sudah tidak sah, maka rugi kita tidak mendapatkan kesunahan untuk menyembelih korban. Dan menyembelih korban itu bukan seumur hidup 1 kali, ini salah. Boleh kapanpun, artinya setiap tahun dia boleh. Beb saya itu mau kurban tapi saya utangnya masih banyak, sunnah tetap nggak ada masalah. Walaupun misalkan artinya orang yang punya hutang tidak berarti tidak diperbolehkan untuk sedekah, paham nggak? Sebagaimana di masyarakat kadang-kadang punya pahaman, ayo umroh sekarang haji kan 22 tahun. Nah sekarang kalau 22 tahun nunggunya lama, sudah umroh aja. Sebagian ada ngomong orang belum haji umroh, kan haji itu wajib, umroh itu sunnah. Maka kenapa mendahulukan sunnah daripada wajib? Kalau kayak gitu orang yang punya hutang nggak boleh sodako. Orang yang kurang hutang boleh sodako ndak? Boleh. Untuk malah biasanya malah tutup pancingan ya. Artinya kalau saya punya hutang 100 juta ini, nyumbang 1 juta, moga-moga bisa bayar utang. Malah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan umrah dulu baru melaksanakan ibadah haji. Apa mana wis 20 tahun sing umure wis swidak 80 ya Allah, anjuk Jakarta be untung orang macet nang Brebes walah wis tambah mati. Jadi repot ya ini, maka jadi apa namanya ya, angel, jadi apa ya, tarik menarik dalam masalah hukum ya. Maka tatkala orang udah aku tahu wis umroh wis tua wis umroh dingin, tutu kula promosi umroh ora papong kula dodol umroh travel umroh muga-muga barokah Allahumma. Tapi 1 tahun sekali, ini seminggu pisan 1 bulan sekali majelis kula bubar sebab wonten bocah jamaah meneh ke kula informasi ke, dadi kula ke radan weruh lah secuil-cuil meneh bareng meneh Habibie si umroh ya balik maning
Orang sidang ngaji Habib umroh, iya pulang lagi ndak ngaji. Ya Allah, ngaji itu karena lillahi, cuma dilalah kula jagung nang dhuwur sampai jagung nang ngisor wis kaya kowe tok. Bareng-bareng ibadah mari Gusti. Muallim wa muta'allim. Muallim tanpa muta'allim ora bisa. Wong mulang lah kasih diulang sih, ulang siapa? Wedus. Orang ada muallim, ada muta'al. Ana sing mulang, ana sing ngaji, ana sing ngaji, ana sing mulang. Semuanya saling mulazam, ora bisa dipisahkan. Seorang dikatakan seorang muallim, ya pasti ada muta'alimnya gitu. Jadi semuanya insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu. Waktu tadkhiyah wallahu a'lam bis, muka-muka manfaat. Allahumma amin ya rabbal. Udah haji ini bilang di mana? Santri paling ngerti santri aku. Santri itu paling bisa ngitung sih. Hatta setahun baliknya kurang 300 dina maning. Sebulan lagi Bib ya. Sebulan berarti masih ada 8 pertemuan. Insyaallah akan kita kupas tuntas tentang masalah udhiyah, dan semoga Allah kasih rezeki kita untuk bisa berkurban ya. Sampean ya Allah kan anak nang pemberitaan TV ya, pemulung kumpul-kumpul bisa, cuma tinggal niat sih sebenarnya, tinggal niat. Orang coba bayangkanlah sampean kerja masalah 1 bulan dapat 1 juta, 1 bulan 1,5 juta dapat 2, sisihkan 100.000 200.000 diniatkan untuk kurban. Maka insya Allah Ribat Nurul Hidayah setelah bulan haji ini akan kembali membuat tabungan kurban, tapi kurbannya kurban sapi. Jadi insya Allah tahun depannya ini kita rintis 1 tahun, itu 7 orang itu rintis 1 tahun. Sudah ada beberapa orang yang daftar, Bib saya ikut Bib, 1 bulan 200.000 selama 11 bulan. Dalam 11 bulan bisa membeli sapi 1, insya Allah barokah. Allahumma. Sebab kalau kita langsung gelodak 4 juta ya payung radan pira 4 juta bisa aku udah cempe lah ya, jadi tidak boleh ya. Jadi insya Allah nanti kita akan bikin tim, kita bikin kelompok khusus siapa-siapa yang akan mengikuti tabungan kurban. 1 kelompok 7 orang, sebab sapi itu buat 7 orang. Ning bolu cekelan buntute masuk surga itu 7 orang ya. Kambing itu satu orang, bukan sampai Bib aku urunan Bib musuh juta apa ya saudara apa ceklan buntut ya, kadang mlebu swarga sampean bagiannya kalau buntut teh. Jadi 7 orang, hanya 7. Memang aturannya kayak gitu, aturannya ya 7 orang. Sapi 7 orang, kerbau 7 orang, unta 7 orang, kambing satu orang, jatahnya 1. Nah kalau kurban sapi otomatis kita bikin kelompok 7. Kalau sudah ada kelompok 7, kemarin kayaknya hampir ada 4 berapa orang yang ngomong sama saya, kalau sudah ini 7 orang sudah terbentuk, maka kalau ada yang ikut lagi kita bikin kelompok lagi. Kalau sampai ada 3 kelompok bisa sapi telu. Ana 10 kelompok ya 10 sapi kelenger kabeh mangan daging sapi ya. Jadi insya Allah akan menambahkan keberkahan. Diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal. Juga kita ya Allah, saya ini banyak permintaan ya beberapa, cuma kalau sudah bahas itu kadang-kadang kelalen ya, mohon maaf ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga diridhoi oleh Allah. Duduknya biar ada manfaatnya. Tadi dikatakan Habibana Umar bahwasanya kita orang itu biar mendapatkan duduk ke sini sudah mendapatkan hidayah, semoga pulang mendapat ilmu manfaat. Ilmu manfaat siapa Beb? Sholat jangan sampai tinggal, ngajinya terus, sembayangnya bolong-bolong. Duhure subuh jam 09.00, duhure mbuh, asare hilang, naudzubillah, ngajinya sregep. Ya Allah, ini bahaya. Orang kalau sudah ngaji terus tapi masih meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik. Orang sudah sholat, sudah ngaji tapi tidak berbakti kepada orang tua, ini mengkhawatirkan. Artinya kayak gini, kalau orang yang tidak suka ngaji terus dia tidak berbakti kepada orang tua, wajar lah, bocah orang ngaji pantas. Tapi kalau anak sudah taklim terus kok masih tidak berbakti kepada orang tua, ini masih mengkhawatirkan, naudzubillah min
Seorang suami dia harus menghormati istrinya, seorang istri harus menghormati suaminya. Sebab ini pernah digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang namanya orang ya, namanya orang. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an, bahwa wong wadon sing paling ayu, wong wadon sing paling pinter, wong wadon sing paling ini. Sayyidina Aisyah sebagai seorang perempuan merasa cemburu. Artinya pripun kau wis tuwa dibahas-bahas baik, sudah meninggal masih, tapi beliau sangat begitu cintanya kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Seorang suami yang paling utama adalah suami yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan ning wis bojo, pangapurane kados kula sampeyan kapis wis bojo, dong nang dalan ki kadang-kadang wong lanang ki masyaallah, dong urip bocah cilik kemutan anak, ya Allah, anak aku nang omah. Tapi dong urip wong wadon ayo ora kemutan bojone. Ini bahaya, apalagi cerita. Ini kuat bahaya, cerita-cerita. Tasing pasar urung wong wadon ayo critakna karo bojone akeh wong wadon lanang ki ndablek. Niki Bu apa ana wong wadon ayu nemen. Ya sing wadone kayong. Ya Allah ki wong lanang pripun dong. Ya arane wong ya, namanya manusia, jadi harus ditata sebaik-baiknya untuk dapat ridho daripada Allah Subhanahu. Maka saya pernah ngomong sama anak Jalsatun Nisa, kalau SMS ke saya jangan sebutkan nama perempuannya, SMS aja sudah. Yang penting SMS apa jama ribat atau apa, sebab namanya orang kan kadang-kadang barangkali istri saya baca, ini namanya fulana, ini kayak gitu udah dihapus-hapus kan nairu fitnah toh kan. Tapi ini nganalakan namanya kan orang ngerti. Sing kirim siapa ya embu, sing ora kirim ya ora kirim, ora kirim. Jadi kalau bisa, kalau SMS pun jangan menyebutkan nama, sebab namanya orang pasti ada rasa kadang-kadang kurang sreg ya. Semoga dengan ngaji insya Allah berubah semuanya. Allahumma amin ya robbal. Dan saya mohon kepada yang masih punya orang tua, wong tuane si komplit jangan disia-siakan ya. Sing duwe bapak, sing duwe ibu, sampeyan yang pengen mulia dunia akhirat, insya Allah bekti dengan orang tua.